kam krina perpulungan si ikelengi kami ibas Tuhan, khususnya perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama, jumpakah kita ibas PJ Jenta minggu enda silakukan kita secara virtual. Ope dengar siorati kata dibata si jadi nas PJ Jenta, si pindo lebih gegeh mantuhan gelah ipin-pinna kita ibas kita dengkehken katana. Si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, ibas keleng atendu sisah kendu man kami. Gue berekendu Yesus Kristus jadi juru selamat kami. Gue berekendu kini ulindu man kami skala-skala. Malam hati kami janah ibas paksa enda, hati kami dengkehken katandu ibas kami ngelakoken PJJ kami bas minggu enda. Kesahandu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam sinampati, kam sing ngajarisa kemahandu, gelah ngasuk kemahandu, nehken nuriken kebenaran firmandu, bagi sentudu ras sura-surandu. Ngerana dagi kam Tuhan, man krina kami si ikut muat bagin ibas PJJ enda, nggo sikap kami ndengkahkan firmandu, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas PJJ bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42 ya. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita pada minggu ini. Salom ras mejuah-juah man kam krina kekelengan kami perpulungan ni Tuhan. Tema kata dibata ibas minggu enda nina te ras berita. Janah tema enda lid kaitena ras kita memperingati minggu sending ya. Jadi minggu sending, minggu di mana kabar baik diberitakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun tadi kita sudah membacakan nas PJJ kita ayat 39 sampai 42, tapi tidak mungkin dilepaskan dari ayat 1 karena ceritanya kan dimulai dari ayat 1 ya, di mana di sana dikatakan ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, maka ia dan murid-muridnya harus melintasi daerah Samaria. Jadi waktu Yesus dan murid-muridnya mau kembali dari Galilea
mau kembali dari Yudea ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Menjadi pertanyaan, mengapa ia harus melintasi daerah Samaria? Jadi kalau saya renungkan mungkin ada dua jawabnya. Yang pertama, karena tidak ada jalan yang lain. Ya, jadi karena tidak ada jalan yang lain dari Yudea ke Galilea, maka mau tidak mau mereka harus menempuh daerah Samaria. Atau yang kedua, karena jalan melalui Samaria itu sangat dekat. Jadi perjalanan menjadi singkat. Tentu ditempuh oleh Yesus dan murid-murid waktu dari Yudea ke Galilea melintasi daerah Samaria. Nah, tapi tentu kita percaya ada maksud tujuan Tuhan melewati daerah Samaria. Nah, maka ketika mereka melewati daerah Samaria itu, tibalah Yesus dan murid-muridnya di sebuah kota yang bernama Sihar, ya, di mana dikatakan Sihar ini dekat dengan sumur yang diberikan dulu oleh Yakub kepada Yusuf. Ya. Karena Yesus sangat letih dan dia mau beristirahat, maka dia beristirahat di sumur itu. Dan hari kira-kira pukul 12 siang. Nah, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. Mungkin sedikit sejarah. Mengapa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi? Artinya mereka tidak cakapan, ya, mereka tidak bergaul dalam arti ngerana pe antara Samaria ras Yahudi lah. Sebenarnya orang Samaria ini juga asalnya ialah orang Israel. Ya. Jadi bagaimana sejarahnya mereka kemudian tidak bergaul? Ya, kita tahu ketika Nebukadnezar, Raja Babel mengalahkan Samaria, ibu kota Israel Utara, kemudian dia mengangkut para tawanan ke Babel. Demikian juga karena kekuasaan Babel pada waktu itu sangat jaya-jayanya dan hebat. Bukan hanya kerajaan Israel Utara, Samaria yang dikalahkan oleh Nebukadnezar, tapi juga bangsa-bangsa sekitar. Dan kemudian orang-orang yang tidak ditawan ke Babel, nah, Nebukadnezar, Raja Babel, menaruh orang-orang yang ditawan itu di Samaria. Jadi bangsa-bangsa yang dikalahkannya, orang-orang atau penduduk yang ditawannya ditaruh di Samaria. Tentu ada juga di sana orang-orang Israel yang tidak ditawan ke Babel, tinggal juga di Samaria. Dan kita tahu berapa lama orang Israel dibuang ke Babel, 70 tahun. Tentu dalam 70 tahun itu, karena di Samaria sudah bercampur bangsa-bangsa yang hidup, termasuk orang Israel yang tidak ditawan ke Babel, mereka melakukan kawin campur. Ya, jadi orang Israel yang tinggal di Samaria itu kawin dengan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak lagi kawin sesama bangsa Israel. Ketika orang Israel pulang dari pembuangan, mereka membangun bait suci kembali, bait Allah kembali. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Samaria, orang Israel yang sudah kawin campur dengan bangsa lain itu, merasa bahwa mereka adalah orang Israel juga, kemudian meminta supaya mereka ikut mengambil bagian dalam pembangunan bait Allah itu.
Tapi pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu menolak. Tidak memberi kesempatan kepada mereka. Dengan tuduhan bahwa mereka tidak lagi orang Israel asli. Mereka bukan lagi orang Yahudi asli. Karena mereka telah kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Dari sanalah sejarah mengapa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jadi jelas orang Samaria ini juga adalah asalnya dari orang Israel. Tapi mereka telah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Nah. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berbicara kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, ini suatu perkataan yang luar biasa. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada akhir zaman. Wah, ini tambah menarik lagi apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Sir, give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Wah, perempuan ini jadi terkejut. Ya, bagaimana dia tahu bahwa aku mempunyai 5 suami, dan sekarang laki-laki yang tinggal padaku bukan suamiku? Wah, makanya dia katakan, nyata kepadaku sekarang bahwa engkau adalah nabi. Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men ought to worship. Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. Selanjutnya perempuan itu berkata bahwa orang-orang Samaria juga memang mengharapkan kedatangan Mesias. Wah, jadi ternyata perempuan ini juga tahu bahwa orang Samaria, dia juga mengharapkan kedatangan Mesias. I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he is come, he will tell us all things. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. I that speak unto thee am he. Dengan perkataan ini apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini percaya hanya dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Yesus. Kalau engkau menantikan Mesias,
akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sehingga perempuan ini meninggalkan tempayannya, kemudian pergi ke kota dan bersaksi, berkata-kata kepada orang-orang yang ada di kota Sihar itu, bahwa ada orang yang mengatakan tentang hidupku. Mungkinkah dia itu Kristus? Mungkinkah dia itu Mesias? Dengan kesaksian perempuan ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi di sana dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi luar biasa. Perempuan ini yang tadinya tidak berani bertemu dengan orang banyak, yang tadinya bersembunyi, yang tadinya tidak mau dilihat oleh orang-orang banyak, dalam pertemuannya dengan Yesus, karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, itulah yang merubahkan hidupnya, dan dia punya keberanian bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota Sihar itu. Luar biasa. Perempuan yang latar belakangnya kurang baik, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia bersaksi, dan kesaksiannya itu membawa banyak orang-orang di kota Sihar kepada Yesus. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia, maksudnya Yesus, tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di sana 2 hari lamanya. Tentu dalam 2 hari itu Yesus mengajar. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang Samaria, dan tentu kabar baik itu ialah dirinya sendiri yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat dunia. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Lebih banyak lagi. Karena itu selanjutnya orang-orang di kota Sihar itu berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena perkataanmu, bukan lagi karena kesaksianmu, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, memang di sini sepertinya kurang adil juga ya. Perempuan ini tadi yang membawanya kepada Yesus, kemudian sekarang dia katakan, kalau kami percaya bukan lagi karena kesaksianmu, bukan karena perkataanmu, tapi karena kami sendiri mendengar dari dia, dan kami percaya kepadanya bahwa dialah juru selamat dunia. Sebenarnya ini ada hal penting yang bisa kita lihat di sini. Jadi perempuan ini tidak perlu berkecil hati. Perempuan ini tidak perlu merasa bahwa berita dan kesaksiannya itu percuma. Bukan. Sebenarnya inilah inti pekabar-pekabar Injil. Bahwa pekabar Injil itu tugas utamanya ialah membawa orang kepada juru selamat. Jadi itu intinya, perempuan ini sudah berhasil bahwa dia membawa orang kepada juru selamat. Jadi kalau pada akhirnya orang yang sudah bertemu dengan juru selamat itu tidak lagi katakan misalnya melihat kita sesuatu yang hebat, memang harus begitu, karena tugas pemberita Injil itu ialah membawa orang bertemu dengan juru selamat. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Dia membawa orang kepada Yesus sang juru selamat. Jadi dia sudah berhasil. Jadi puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi perempuan ini tidak perlu berkecil hati. Tapi yang jelas tugasnya sebagai pekabar Injil sudah berhasil. Bahwa dia bawa orang-orang di kota Sihar itu menjadi percaya kepada Yesus. Jadi luar biasa. Nah ini natemanta te ras berita. Jadi sebenarnya dua ini harusnya tidak bisa berpisah. Jadi kalau kita sudah percaya, adinggo kita te harusnya teknai berbuahkan kesaksian. Teknai harusnya sisaksikan mankala si deban karena kini tekenta. Jadi itu sebenarnya kini teken yang sehat. Jadi kita ngalakan berita keselamatan harusnya langa di bas kita, harusnya dingusi gejapkan uga kriahan ngalokan juru selamat bas gelukta, harusnya mendorong kita
resaksi mankala sideban. Jadi tek rasa berita situhuna dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan. Inilah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia pergi berkata-kata, bersaksi kepada orang lain tentang apa yang dia alami, tentang apa yang dia percayai dalam kehidupannya. Jadi enda si harus susur sirnungkan ibas tengah-tengah kegeluhan. Warienda kita jadi kalak situ. Engkai maka banci kam jadi kalak situ ras ngalokan Yesus jadi juru selamatmu. Engkai maka banci aku jadi kalak situ ngalokan Yesus jadi juru selamatku. Arkiteken lid kalak barenda si enggo ia tekman Yesus janah laus ia berita si babanandai maba kita ka jadi kalak situ man Tuhan Yesus. Itulah para sending. Tentu gereja anta lah baca silupakan. Bagaimana orang-orang percaya dari Belanda meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kehidupan yang bagus, yang baik, dan dia datang ke daerah kita, dia datang untuk menginjili kita orang-orang Karo. Jadi sebenarnya ini harus menjadi perenungan juga bagi kita. Ya. Si jadi penungkunan ibas GBKP enggo memasuki usiana 130 tahun. Apakah kita sudah bangkit dan tergerak juga bahwa apa yang kita imani kita beritakan juga kepada orang lain. Jadi perlu menjadi perenungan. Maka ibas minggu enda ibas kita memperingati minggu sending. Mari evaluasi. Apakah kita sudah pernah menyaksikan iman kita ini kepada orang lain? Nggongnya kita berita mankala si deban. Memang megati kita karena selalu dikatakan bahwa bersaksi itu tidak selalu harus berkata-kata, tapi lewat sikap hidup, lewat perbuatan. Karena Injil itu adalah di mana orang bisa membaca sikap hidup kita sendiri. Ini sering kadang-kadang melemahkan kita juga, sehingga kita tidak lagi pergi untuk memberitakan iman kita kepada orang lain. Memang benar bahwa hidup kita sendiri adalah kesaksian kepada orang lain tentang iman kita kepada Yesus. Tapi kalau hanya cara hidup kita itu tentu belum sempurna. Melainkan kita juga harus seperti perempuan Samaria ini, bersaksi kepada orang lain dengan mulut kita, berkata-kata kepada orang lain dengan mulut kita. Kalau Tuhan memberkati, tentu orang-orang itu akan datang kepada Tuhan, akan datang kepada Allah, dan mereka menerima juru selamatnya. Jadi endam kuakap jadi perenungan manbata, khususnya ibas masa-masa pandemi enda. Sila kabo leluasa kal kita guna banci laos, mungkin baca si pakai teknologi si gundari, bagaimana lewat teknologi kita juga bisa bersaksi kepada orang lain, ya mungkin lewat nyanyian, lewat video-video singkat bisa saja. Tapi apakah kita sudah tergerak untuk melakukan itu? Kuanggap endam salah sada si perlu jadi perenungan membangkitkan kita, karena gereja mempunyai 3 tugas, dan 3 tugas itu ialah marturia, koinonia, diakonia. Jadi sebenarnya marturia ini tidak bisa dilepaskan. Ya, memang GBKP kita bangga dengan diakonia, tapi sekali lagi kita juga tidak boleh melupakan bahwa tugas penting gereja ialah marturia. Jadi enda makap kami si bancisahkan kami bas minggu enda mari dage kerina perpulungan senina turang saksilah kita mankala si deban karena kini tekenta karena ugadi bata nggong kelengi kita dibatasi masu-masu retambah nakala sireh ngalokan Tuhan Yesus jadi penebus ras juru selamatna. Bujur menjuah-juah man banta krina mari si tutup pejejenta ras kita retoto. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami juga boleh datang kepada Kristus, percaya dan menerima Tuhan menjadi juru selamat kami karena kabar baik yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menerima Yesus dan menyaksikannya kepada kami. Biarlah kabar baik yang telah kami terima bahwa kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, sekiranya hal itu kami saksikan juga kepada orang lain, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, orang-orang yang mendengar kesaksian kami boleh datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkati lembaga-lembaga Zending. Berkati gereja-gereja yang melakukan pekabaran Injil. Berkati lembaga-lembaganya dan juga orang-orangnya ya Tuhan. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, ataupun ketika mereka bersama-sama keluarga pergi untuk ber-PI, biarlah Tuhan menyertai melindungi mereka, sehingga tugas pekabaran Injil yang mereka lakukan dapat membawa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga angkatkan doa kami buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, khususnya sepanjang hari ini, berikan berkat kesehatan, kekuatan, berkati usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami dengan kemurahan dan limpah daripada Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan kesehatan ataupun sedang dirawat di rumah. Orang tua kami, Bapak Ita Semiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Semiring, Pertu Emeritus Bapak Barista Brahmana, Saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertu Emeritus Bapak Bina Semiring, Nande Sika Semiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, kami Ripka Bru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertu Emeritus Bapak Loras Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Semiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Nande Katoi Torong, Tiga Nevi, Aldo Sinulingga, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Semiring, Nande Neti Pranginangin, Betraneo Pranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Semiring, Bapak Nail Semiring, Pak Gino, Nanang, dan juga saudara-saudaranya yang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang prima kepada mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19, sekiranya perlindungan Tuhan atas kami. Saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, lindungi mereka Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang dirawat dan sembuhkan mereka dari COVID-19. Berkati juga pemerintah kami dalam menangani COVID dan juga menangani masalah ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga situasi akhir-akhir ini yang sering demonstrasi, berikan hikmat bijaksana kepada TNI Polri untuk tetap melakukan tugasnya dengan baik, menjaga bangsa ini dari kerusakan dan kerusuhan, agar bangsa ini tetap bersatu dan bangsa ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam kata di bata ibas pejejenta si banci saken kami, Tuhan si masu-masu kita kerina. Mejuah-juah, salam man banta kerina.